warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran melalui video pembelajaran. Sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, and comment ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat jurnal umum. Untuk materi jurnal umum sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum kita membuat jurnal umum, yang harus kalian tahu adalah bagaimana bentuk dari jurnal umum, bentuk tabel jurnal umum. Bentuk tabel jurnal umum ini juga sudah kita bahas pada materi video pembelajaran yang lain. Oke, langsung saja kita lihat bentuk dari jurnal umum itu sendiri. Oke, kita di sini sudah ada materi atau tabel dari jurnal umum. Paling atasnya kita buat adalah nama perusahaan. Kebetulan kali ini kita akan membuat jurnal umum tentang perusahaan cuci mobil Clean. Kemudian yang bawahnya kita tulis jurnal umum dan di bawahnya kita tulis periode pencatatannya. Kebetulan jurnal umum yang kita buat ini adalah kegiatan transaksi selama bulan Januari 2017. Baiklah, langsung saja kita lihat di sini tabel jurnal umumnya. Yang pertama, di tabel pertama ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini untuk mencatat tanggal dan harus dilakukan secara kronologis atau berurutan. Misalkan ini tanggal 1, 2, 9 dan seterusnya. Kemudian kolom yang kedua adalah kolom nama akun atau juga boleh ditulis keterangan. Nah, di sini untuk mencatat akun, misalkan di sini ada kas, modal, sewa dibayar di muka dan sebagainya. Kemudian kolom ketiga ada referensi, ini biasanya untuk mencatat kode akun. Kolom keempat kita untuk mencatat nilai dari akun, misalkan ini kas ini ada di debit. Nah, perbedaan debit dengan kredit, kalau debit ditulisnya lebih maju ke depan atau di depan, mepet garis depan, sedangkan kredit lebih maju ke dalam. Nah, ini debit di depan, kredit lebih masuk ke dalam, debit di depan, kredit lebih masuk ke dalam. Nilainya, misalkan kas ini di debit, nilainya tulis di debit. Modal ini di kredit, nilainya tulis di kredit. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, jangan lupa subscribe ya channelnya. Oke, langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1. Ada tanggal 1 Januari 2017, Krisna menyetor uang sebesar 30 juta yang digunakan sebagai modal awal di Clean. Nah, berarti kalau Krisna menyetor uang kepada perusahaan, uang perusahaan bertambah dan modal juga bertambah. Harus diingat bahwa dalam kegiatan pencatatan transaksi selalu berkaitan dengan kas. Lebih banyaknya berkaitan dengan kasnya. Kalau kita bertambah, uang perusahaan bertambah, berarti kasnya di debit. Nah, jangan lupa. Saat uang bertambah, berarti kas kita tulis di debit. Kalau uang berkurang, kas kita tulis di kredit. Tinggal kita lawannya saja disimpan di, kalau kas di debit berarti lawannya di kredit. Kalau kas di kredit berarti lawannya di debit. Diingat ya, jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut tadi ke soal nomor 1. Krisna menyetor uang kepada perusahaan, uang perusahaan bertambah. Tadi uang bertambah berarti kas di debit. Nah, kita lihat tanggal 1. Tanggal 1 di kas di debit karena uang perusahaan bertambah. Uang bertambah tadi berapa? 30 juta. Kita tulis 30 juta. Kemudian uang tadi disetor sebagai modal. Berarti di kreditnya modal. Modal bertambah di kredit. Uangnya kita tulis juga di kredit 30 juta. Bagaimana, bisa dipahami untuk soal nomor 1? Oke, lanjut kita soal nomor 2, yaitu tanggal 2 Januari 2017
Krisna menyewa sebuah gedung seharga 3 juta selama 1 tahun. Nah, Krisna ini menyewanya 1 tahun. Di awal berarti pembayaran. Dan gedung tadi belum kita gunakan. Berarti kita tulis sebagai sewa dibayar di muka. Karena di sini Krisna menyewa gedung, berarti dia mengeluarkan uang. Berarti uang perusahaan berkurang. Ingat tadi, uang berkurang, kas di kredit. Berarti kasnya kita tulis di kredit. Oke, kita lihat pencatatannya. Nah, tadi sebagai sewa. Sewanya adalah senilai sewanya dibayar di muka senilai 3 juta. 3 jutanya kita tulis di debit. Kemudian karena dia mengeluarkan uang, uangnya berkurang. Uang berkurang, kasnya di kredit. Kasnya di kredit, uangnya kita tulis di kredit senilai 3 juta. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, lanjut kita soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu tanggal 9 Januari 2017 Krisna membeli peralatan cuci mobil 1 paket seharga 17 juta secara kredit. Kalau kita membeli peralatan kita bertambah tidak? Bertambah ya. Kalau peralatan bertambah, berarti peralatannya kita tulis di debit. Nah, karena kita membeli secara kredit, berarti kita punya utang. Nah, utang bertambah di kredit. Oke, kita tulis. Tanggal 9 kita membeli peralatannya di debit, bertambah. Nilainya kita tulis di debit. Karena tadi kita beli secara kredit, kita punya utang, namanya utang usaha. Nah, kita tulis nilainya di kredit senilai 17 juta. Bagaimana sampai sini bisa dipahami untuk soal nomor 3? Oke ya. Oke, kalau bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat tanggal 11 Januari 2017. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Krisna membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga 1.500.000. Berarti di sini pembeliannya secara tunai karena tidak ada keterangan dia kredit atau tunai. Nah, membeli perlengkapan berarti perlengkapan juga bertambah karena kita membeli. Uang kita berkurang karena membelinya secara tunai, berarti di kreditnya adalah kas. Uang berkurang, kas di kredit. Di debitnya tadi beli perlengkapan, perlengkapannya bertambah. Oke, kita catat. Tanggal 11. Tanggal 11 di debitnya perlengkapan. Di kreditnya tadi kita beli tunai, kas di kredit. Nilainya kita tulis perlengkapan di debit 1.500.000. Kas berkurang tadi di kredit, kita tulis 1.500.000. Oke, bagaimana bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya yaitu tanggal 15 Januari. Tanggal 15 Januari, Cuci Mobil Clean memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar 700.000. Kalau kita memperoleh pendapatan, berarti uang kita bertambah, uang perusahaan bertambah. Ingat, uang bertambah, kas di debit. Oke, kita tulis tanggal 15. Kas di debit karena uang kita bertambah, kas di debit. Kita tulis nilainya di debit 700.000. Kita memperoleh atas apa? Pendapatan. Ingat tadi tanggal 15 adalah memperoleh pendapatan. Berarti di kreditnya kita tulis pendapatan jasa. Jadi dari pendapatan jasa di kredit, nilainya juga kita tulis di kredit 700.000.
Bagaimana? Mudah bukan? Oke kan? Oke, kita lanjut ke tanggal 19. Tanggal 19 Januari membayar sebagian utang atas pembelian peralatan sebesar 3 juta. Kalau kita bayar utang, uang kita berkurang tidak? Berkurang ya. Oke, ingat tadi uang berkurang kas di kredit. Nah, tanggal 19. Tulis dulu tanggal 19. Kalau bingung, tulis dulu kas di kredit. Boleh. Kas di kredit. Tadi uang kita berkurang untuk apa? Membayar utang. Utang berkurang di debit. Ingat materi sebelumnya. Utang usaha. Utang usaha. Nilainya tadi 3 juta. Jangan lupa. Tulis nilainya kasnya di kredit 3 juta. Oke. Lanjut kita tanggal 19 sudah, tanggal 21. Kita lihat tanggal 21 Januari 2017. Cuci mobil clean memperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta. Ini sama dengan tadi soal nomor 15. Memperoleh pendapatan berarti uang bertambah. Tanggal 21. Tulis dulu tanggal 21. Tanggal 21 memperoleh uang kas di debit. Di kreditnya tadi atas apa? Pendapatan jasa. Kita lihat nilainya berapa? Sebesar 1 juta. Jangan lupa tulis nilainya 1 juta. Oke? Bagaimana, mudah bukan? Kita lanjut sekarang tanggal 23. Tanggal 23 Januari dibayar biaya listrik dan air sebesar 800.000. Kalau kita bayar, uang kita berkurang bertambah? Berkurang. Kalau uang kita berkurang, kas di kredit. Kita membayar air dan listrik atau listrik dan air berarti beban. Nah, tulis tanggal 23 kalau kita membayar listrik, telepon, keamanan, sewa, dan sebagainya berarti beban. Kita tulis beban listrik dan air. Kita bayar tadi kan uang kita berkurang di kredit kas. Kita bayar listrik dan air senilai 800.000. Jadi nilai debit dengan kreditnya harus sama jumlahnya. Bagaimana sampai sini? Bisa dipahami? Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya tanggal 25. Tanggal 25 Januari 2017, guna mengembangkan usahanya, Krisna meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Kalau kita pinjam uang di bank, uang kita bertambah berkurang? Bertambah. Oke, uang bertambah berarti kas di debit. Uang kita bisa bertambah dari mana? Pinjam uang di bank. Berarti kita punya utang ke bank. Nah, kreditnya berarti utang bank. Oke, kita langsung catat di tabel. Kita masukkan tanggal 25. Uang kita bertambah kas senilai tadi 10 juta. Kita tadi uang kita bertambah dari mana? Pinjam di bank. Kreditnya utang bank. Tulis di kredit nilainya 10 juta. Oke. Kita lanjut sekarang tanggal 27. Tanggal 27 Januari membayar gaji 2 orang karyawan sebesar 1.400.000. Nah, membayar tadi ingat beban. Kalau membayar uang kita berkurang berarti kas di kredit. Oke.
Kita lanjut tanggal 27. Membayar gaji ya. Berarti kita tulis beban gaji di debit. Karena membayar tadi uang kita berkurang. Kas di kredit. Membayar gajinya berapa tadi? 1.400.000. Jangan lupa nilainya di kredit juga 1.400.000. Oke, sampai sini bagaimana? Bisa dipahami? Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya tanggal 29. Tanggal 29 Januari 2017, cuci mobil clean memperoleh pendapatan sebesar 2 juta. Pendapatan tersebut dibayar tunai, berarti langsung kita terima. Berarti uangnya bertambah, dibayar tunainya berapa? 1.500.000. Jadi langsung diterima 1.500.000. Dan sisanya dibayar kemudian. Nah, berarti ada yang belum dibayar sama orang. Senilai berapa? 500.000. Kalau orang punya utang namanya piutang. Kalau kita punya utang ke orang namanya utang. Nah, uangnya bertambah tadi 1.500.000. Kita catat ya, biar mudah. Kita langsung tanggal 29. Nah, tadi memperoleh uang berarti kas di debit. Kita dapat uangnya tadi berapa? Baru dibayar 1.500.000. Berarti nilai kasnya di debitnya 1.500.000. Sisanya belum dibayar. Orang masih punya utang. Berarti orang punya utang namanya piutang. Ingat teori jurnal umum? Piutang bertambah termasuk kolom harta yaitu debit. Berarti di debitnya kita tambah lagi piutang usaha, yaitu nilainya sisanya tadi kan dapatnya 2 juta, baru dibayar 1.500.000, berarti piutangnya 500.000. Nah, kita memperoleh dari apa? Pendapatan jasa. Pendapatan jasanya berarti kita tulis di kredit senilai 2 juta rupiah. Oke kan? Bagaimana, mudah? Oke, kita lanjut ke soal terakhir tanggal 30. Tanggal 30 Januari 2017, Krisna mengambil uang perusahaan sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Mengambil uang untuk keperluan pribadi itu namanya prive. Nah, kalau uang perusahaan diambil berarti uangnya berkurang. Ingat tadi, uang berkurang kas di kredit. Oke? Berarti kita langsung saja catat. Tanggal 30. Tanggal 30. Debitnya tadi mengambil keperluan untuk kepentingan pribadi apa namanya? Prive. Tanggal 30 debitnya prive. Kreditnya karena uang berkurang kas. Oke. Nilainya tadi prive-nya 500.000. Oke, tadi kasnya juga di kredit 500.000. Oke. Nah, sudah selesai kita. Seluruh soal sudah kita kerjakan. Bagaimana sampai di sini? Bisa dipahami? Mudah bukan? Nah, jangan lupa dijumlahkan. Jumlah antara sisi debit dan sisi kredit harus sama. Oke, kita jumlahkan ya. Oke, sekarang kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan 30 juta tambah 3 juta ditambah 17 juta ditambah 1.500.000 ditambah 700.000 ditambah 30 juta ditambah 1 juta ditambah 800.000 ditambah 10 juta ditambah 1.400.000 ditambah 1.500.000 tambah 500 ditambah 500. Kita lihat totalnya berapa?
70.900.000. Oke. Dan jumlah debit kreditnya harus sama ya. 70.900.000. Bagaimana, mudah bukan membuat jurnal umum? Kalau kita sering mengerjakannya mudah dan harus selalu giat belajar, rajin belajar, jangan malu bertanya, dan selalu berani mencoba sesuatu yang baru. Oke? Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita, cara membuat jurnal umum. Kita bertemu lagi pada materi pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Oke, dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.